Berapa banyak dari kita yang mengernyitkan dahi saat mendengar kata forensik? Sebuah ilmu yang identik dengan kematian dan meninggalkan kesan menakutkan. Padahal dari sinilah sejumlah orang menguak jawaban atas sebuah misteri pembunuhan atau kisah di balik kematian. Dari sekitar 250 juta penduduk Indonesia, jumlah ahli forensik tak sampai 1%-nya. Putri Ayuning Tias menemui beberapa di antaranya. Dan inilah liputannya untuk Anda. Jadi ini ada temuan kerangka yang diduga tubuh manusia dari Polsek Selemerto, Wonosobo tanggal 21 Agustus 2014. Tulang kepalanya, tengkoraknya ya, memang berbentuk manusia. Ini bagus simetris. Ininya simetris, ini cantik kayaknya masih hidup. Inilah cara AKBP Sumi Hastri memulai paginya. Lengkap ya. Terus tulang dada torak vertebra torakalis ada 12 lengkap. Terus ia adalah dokter forensik Polda Jawa Tengah, orang yang bertugas menguak misteri di balik kematian tak wajar, juga identitas mayat seseorang. Nanti suturannya di skor 0 sampai 5, nanti dijumlah. Ada rumusnya di buku saya ada ya. Kita kasih tahu. Pertanyaan yang sederhana dulu. Kapan Bu Hastri akan dipanggil ke sebuah TKP misalnya? Misalnya Bu, kami temukan jenazah bisa dilihat seorang wanita atau laki-laki dan ini ada luka terbuka dan atau mungkin tergantung atau mungkin ditutup bantal atau mungkin di separuh badannya di air gitu dan penyidik sudah tahu kalau ini mungkin meninggal tidak wajar. Jadi saya langsung ditelepon dan saya putuskan segera datang ke TKP. Sudah 12 tahun Hastri bersentuhan dengan jenazah. Tapi ia tak lupa keberhasilan mengungkap fakta dari kasus perdananya. Pembunuhan di dalam rumah di daerah Manyaran. Gitu. Jadi diduga dia bunuh diri dengan luka terbuka pada perutnya. Ternyata setelah olah TKP, pintu keadaan terkunci gitu kan dari luar. Jadi tidak mungkin itu suatu bunuh diri. Itu masih ingat. Ternyata ketemu dan kita dapat pelakunya dengan kita buktikan kalau waktu meninggalnya dan sebab kematiannya seperti itu. Pekerjaan ibu dua anak ini tak kenal waktu. Seringkali mengorbankan kepentingan keluarga. Semakin lama dia meninggal, semakin lama dia tidak diperiksa, busuk dan kita semakin kesulitan waktu kematiannya itu. Dan yang kedua, kasihan keluarganya kalau kita kan masih ada timur ya. Segera diketahui identitasnya, segera dikembalikan ke keluarganya, segera dimakamkan seperti itu. Makanya kadang tidak mengenal waktu, jam berapapun ya, acara apapun saya langsung berangkat. Sudah melewatkan berapa momen penting? Yang paling penting kemarin momen Lebaran dan saya tidak di sini di Amsterdam untuk membantu identifikasi korban MH17. Pernah sih anak saya pentas main piano, saya nggak otopsi gitu, atau sakit pas di rumah sakit anak saya opname langsung pergi gitu aja. Hastri adalah satu-satunya perempuan dalam anggota tim DVI yang memeriksa potongan tubuh dari 298 jenazah korban Malaysia Airlines MH17. Jadi begitu kejadian itu terus kita dapat dari Jakarta dapat data kalau orang Indonesia atau WNI 12 punya address di sini ya masing-masing wilayah langsung mengumpulkan data antemortem. Jadi kita berangkat ke Belanda itu kita udah bagus, sudah data antemortemnya udah lengkap itu dibandingkan sama negara-negara yang lain loh. Mereka juga heran, Indonesia udah siap. Justru kita sangat lengkap. Iya, sudah siap gitu. Udah datang ke sana tuh udah ada sampai data antemortem DNA-nya. Dalam menangani kasus MH17, Hastri bersama 5 ahli forensik lain, termasuk Direktur Eksekutif Disaster Victim Identification atau DVI Indonesia, Kombes Pol Anton Kastilani.
Jadi kita dapat informasi bahwa ada 12 warga negara Indonesia yang menjadi penumpang MH17 dari 298 yang ada di pesawat. Jadi kita kumpulkan dari Indonesia, kita dapat 11 data missing person ataupun antemortem. Kemudian diputuskan bahwa tim DVI Indonesia akan diberangkatkan. Misinya ada 2. Yang pertama adalah untuk investigasi, artinya harus turun di TKP. Kemudian yang kedua adalah untuk identifikasi. Di Belanda, Hastri, Anton, dan para ahli forensik asal Indonesia berhasil mengidentifikasi 12 jasad WNI. Seperti sejumlah kasus lainnya, pekerjaan mengidentifikasi jenazah ini tidaklah mudah. Berpacu dengan waktu, juga penuh tekanan. Sebesar apa tekanan yang dirasakan di sana? Tekanan itu bisa saya bilang berasal dari internal maupun eksternal. Pihak eksternal ini tidak mengetahui apa yang kita kerjakan di dalam, maka ini akan menjadi miskomunikasi, sehingga orang luar akan mengatakan kerjanya lama amat gitu kan, sementara kita yang di dalam sudah kerja mati-matian dan kita tidak berhadapan dengan seperti tukang daging di pasar. Ini kita berhadapan dengan tubuh manusia. Tentu secara psikologis ini punya dampak negatif yang tentu berpengaruh kepada mentalitas kita. Oleh karena itu perlu berbagai jalan keluar. Masing-masing biasanya punya cara. Kita berupaya bahwa ini memang merupakan pengabdian kita. Mari. Proses penanganan kasus juga tergantung dengan teknologi. Metodenya pun tidak sederhana. Ini pengambilan sampelnya, jadi maksudnya sampel DNA, jadi dari barang bukti itu kita pilah, kita sisihkan untuk diambil sampelnya untuk pemeriksaan. Itu isinya tulang? Serbuk. Oh. Sudah dihancurin. Sudah dihancur. Jadi kalau di sini tuh udah pure science ya di sebelah sini semuanya ya Pak Anton ya. Ya. Kalau kita lihat di situ ada Kulkas. Kulkas itu minus 80 derajat sehingga kita bisa menyimpan jaringan dalam waktu yang sangat lama. Berapa tahun? Setahun masih bisa. Setahun, Masih 2 tahun. bagus jaringannya? Ya. Mau nyimpan darah, jaringan lunak. Gigi, Tujuannya tulang. apa? Kenapa harus disimpan? Kalau kasusnya belum selesai kita simpan. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu perlu dicocokkan, itu Ya. dikeluarkan. Ya. Iya, seharusnya. Bukanya harus pakai itu ya. Iya. Jadi kalau kita pegang, tangan kita basah nempel. Itu semua jaringan barang. Yang dihadapi para ahli forensik tak hanya kasus yang rumit, tapi juga resiko yang tinggi saat melakukan tugasnya. Ini saringannya di sini. Cuma satu Jadi kalau aja. ini saya tekap nggak bisa napas. Bisa Pak kerja dengan kondisi yang seperti ini? Harus bisa. Daripada keracunan. Oh iya sih. Kalau hisap formalin itu apa yang akan terjadi sih Pak? Sejauh ini formalin itu tidak merupakan suatu Racun, kan? suatu hal yang terlalu mengganggu untuk kesehatan. Namun demikian dengan konsentrasi yang cukup tinggi itu mengganggu karena iritasi terhadap selaput lendir baik itu hidung maupun pada mata, sehingga bisa seperti menangis, ingusan, dan itu tentu sangat mengganggu dengan pekerjaan Kalau kita. kerja ya. Demi analisa yang tepat, para ahli forensik seperti Hastri terkadang juga harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Nggak pernah pakai masker, pakai apron atau pelindung baju gitu, terus pakai sepatu boot biasanya kalau di makam atau di TKP yang terbuka seperti itu. Udah itu aja. Karena dari situ nggak tahu secara otomatis saya jadi jadi terangsah indera keenam saya mungkin. Jadi kadang dari bau itu secara otomatis refleks kira-kira meninggalnya berapa lama itu instingnya sudah main. Kunci dari kasus itu dari olah TKP yang baik dan teliti gitu loh. Jadi seharusnya memang lama di TKP, tapi kadangkala masyarakat sudah masuk, sudah merubah atau berusaha menolong korban. Jadi tanda awalnya kadang hilang atau berpindah seperti itu.
Kalau minimal dibiarkan saja sampai kita datang meriksa dengan baik dan teliti, 70% tuh bisa terungkap dari TKP yang baik. Tak banyak orang seperti Hasri dan Anton di tanah air. Indonesia hanya memiliki 235 orang ahli forensik. Peminat ilmu ini terbatas karena sejumlah alasan. Seperti yang dijelaskan seorang ahli forensik dan juga pengajar di Universitas Indonesia, Profesor Agus Purwadianto. Jadi dulu istilahnya tempat jin buang anak, spesialisasi itu sekarang sudah di kalangan teman-teman spesialis sudah sangat terhormat. Karena dulu diceritakan bahwa kalau dokter itu mempelajari ilmu kedokteran kan diabdikan untuk yang hidup. Ya, tapi kenapa kok forensik dicitrakan untuk jenazah? Karena memang waktu itu objeknya jenazah. Masih ada yang beranggapan bahwa itu sederhana. Ini sederhana. Karena ya sudah, cuman membedah segala macam selesai. Ada benarnya, tapi di balik kesederhanaan itu ada kompleksitas yang khusus. Jadi kita tahu bahwa motivasi orang itu menjadi mayat atau menjadi jenazah ini kan berbeda-beda. Jadi sisi ilmu pengetahuan sosialnya kita pahami dalam bentuk cara kematian itu tidak wajar. Kan di situ antara lain yang tidak wajar itu dari pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan. Dokter forensik tak sekedar harus ahli membedah dan mengidentifikasi mayat. Ada tuntutan lain di luar keilmuannya. Selain ilmu yang harus dimiliki seorang dokter forensik, apalagi yang harus dimiliki? Pertama adalah umumnya adalah profesionalisme ya. Profesionalisme itu nilai-nilai yang memang khusus, jadi di situ adalah kejujuran ya kan. Adanya kita harus tetap berjarak, itu yang khas ya, kita harus imparsial, independen. Dengan keilmuannya dia akan mempersembahkan semua apa yang dia dapat itu untuk kepentingan kebenaran dan keadilan. Hasri memilih menjadi ahli forensik untuk membela hak-hak dasar kemanusiaan. Segala tudingan miring sudah lama diabaikannya. Baginya, mengungkap kebenaran lebih penting. Bu Hasri pernah merasa menyesal nggak masuk ke forensik? Enggak, tidak pernah menyesal, saya senang. Kalau tidak pernah menyesal, pernah dianggap gila nggak? Sering. Sering? Sering. Kenapa? Ya ibaratnya ngapain capek-capek gitu kan, nggak pulang-pulang di kamar jenazah, di TKP, kadang pindah polres keliling gitu kan. Di rumah ada keluarga, ada ibaratnya semua tercukupi kan. Kalau ibu-ibu lain mungkin ke salon, bersih-bersih, shopping, apa jalan-jalan. Saya kan enggak, malah senangnya ke kamar mayat, ke kuburan gitu kan. Ya dianggap gila gitu. Seberapa sehat mental Anda? Bangun tidur aja rasanya kayak ketimpa batu gitu. Paling tinggi adalah ketika dia udah ada keinginan untuk bunuh diri. 360 segera kembali.